Hai, perkenalkan nama saya Amelia Shalom Jennifer Halari Wior dari kelas D semester 1 NIM 24704070 Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Pada saat ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang ontologi, aksiologi, logika, dan epistemologi. Ontologi. Yang pertama, ontologi yaitu studi tentang keberadaan dan realitas. Contohnya, menanyakan apakah Tuhan atau jiwa itu ada. Dan yang kedua, eksistensi, yaitu keberadaan sesuatu. Contohnya, sebuah pohon yang ada di depan rumah kita adalah eksistensi karena pohon tersebut benar-benar ada secara fisik. Dan yang ketiga, substansi, yaitu inti dari sesuatu yang tidak berubah. Contohnya, air tetap air meskipun dalam bentuk es, cair, atau uap. Dan yang keempat, aksiden, yaitu sifat yang bisa berubah tanpa mengubah esensi. Contohnya, warna daun berubah dari hijau menjadi coklat tetapi tetap daun. Dan yang kelima, esensi, yaitu sifat dasar yang membuat sesuatu menjadi apa adanya. Contohnya, kemanusiaan dalam diri manusia. Dan yang keenam, materialisme, yaitu keyakinan bahwa hanya materi yang nyata. Contohnya, semua hal termasuk pikiran berasal dari materi fisik. Dan yang ketujuh, idealisme, yaitu keyakinan bahwa realitas utama adalah ide atau pikiran. Contohnya, Plato yang percaya bahwa dunia ide lebih nyata dari dunia fisik. Yang kedelapan, dualisme, yaitu keyakinan bahwa realitas terbagi menjadi dua, yaitu materi dan pikiran. Contohnya, pikiran manusia terpisah dari tubuh fisik. Dan yang kesembilan, monisme, yaitu keyakinan bahwa hanya ada satu substansi dasar yang membentuk realitas. Contohnya, alam semesta dianggap sebagai satu kesatuan, baik fisik maupun spiritual. Dan yang ke-10, realitas fisik, yaitu realitas yang dapat dilihat dan disentuh. Contohnya meja, kursi, dan pohon. Dan yang ke-11, realitas metafisik, yaitu realitas yang tidak dapat dilihat atau disentuh. Contohnya konsep Tuhan atau jiwa manusia. Aksiologi. Yang pertama, aksiologi yaitu studi tentang nilai termasuk etika dan estetika. Contohnya, menilai sesuatu berdasarkan benar, salah, atau indah, jelek. Dan yang kedua, nilai moral, yaitu nilai yang mengatur perilaku, benar atau salah. Contohnya, jujur dianggap sebagai nilai moral yang baik. Dan yang ketiga, nilai estetis, yaitu nilai yang mengatur keindahan. Contohnya, sebuah lukisan yang dianggap indah karena komposisinya harmonis. Dan yang keempat, etika, yaitu studi tentang moralitas atau prinsip-prinsip benar dan salah. Contohnya, etika kerja yang mengajarkan disiplin dan tanggung jawab. Dan yang kelima, etika normatif, yaitu cabang etika yang menentukan standar moral. Contohnya, teori deontologi yang menyatakan kewajiban untuk berbuat baik. Dan yang keenam, etika terapan, yaitu penerapan etika dalam konteks praktis. Contohnya, etika dalam pengambilan keputusan medis atau bisnis. Yang ketujuh, metaetika, yaitu studi tentang asal-usul dan sifat dari prinsip moral. Contohnya, pertanyaan apakah moralitas itu subjektif atau objektif. Yang kedelapan, utilitarianisme, yaitu prinsip bahwa tindakan yang benar adalah yang memberi manfaat terbesar. Contohnya, membuat kebijakan yang menguntungkan mayoritas. Dan yang kesembilan, deontologi, yaitu pendekatan etika yang berfokus pada kewajiban. Contohnya, selalu berkata jujur meskipun bisa merugikan diri sendiri.
kualitas moral yang baik. Contohnya kejujuran, keberanian, dan kesabaran. Dan yang ke-11, estetika, yaitu studi tentang keindahan dan seni. Contohnya apresiasi terhadap karya seni seperti lukisan atau musik. Dan yang ke-12, subjektivisme estetika, yaitu pandangan bahwa keindahan tergantung pada persepsi individu. Contohnya, seseorang mungkin menganggap musik rock indah sementara yang lain tidak. Dan yang ke-13, objektivisme estetika, pandangan bahwa keindahan itu objektif dan universal. Contohnya karya seni klasik yang dianggap indah oleh banyak orang. Logika yaitu studi tentang penalaran yang benar. Contohnya, jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Dan yang kedua, penalaran deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari premis, umum ke khusus. Contohnya, semua manusia akan mati dan Socrates adalah manusia, maka Socrates akan mati. Yang ketiga, penalaran induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari kasus-kasus khusus ke umum. Contohnya, semua burung yang saya lihat bisa terbang, maka semua burung bisa terbang, walaupun mungkin ada burung yang tidak bisa terbang. Dan yang keempat, premis, yaitu pernyataan menjadi dasar penarikan kesimpulan. Contohnya, semua manusia fana adalah premis dalam argumen. Dan yang kelima, kesimpulan, yaitu pernyataan akhir yang ditarik dari premis. Contohnya, karena semua manusia fana dan Socrates adalah manusia, kesimpulannya adalah Socrates fana. Dan yang keenam, validitas, yaitu ketepatan dalam penarikan kesimpulan dari premis. Contohnya, jika premisnya benar, kesimpulannya harus benar. Dan yang ketujuh, kebenaran, yaitu suatu pernyataan yang sesuai dengan kenyataan atau fakta. Contohnya, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius adalah kebenaran ilmiah. Yang kedelapan, ad hominem, yaitu argumen yang menyerang pribadi lawan bukan argumennya. Contohnya, kamu tidak bisa dipercaya karena kamu pernah berbohong. Yang kesembilan, strawman argument, yaitu menggambarkan argumen lawan secara keliru untuk memudahkannya diserang. Contohnya, dia menentang perang, berarti dia tidak mendukung pasukan kita. Dan yang ke-10, false dichotomy, yaitu menjadikan dua pilihan sebagai satu-satunya kemungkinan padahal ada opsi lain. Contohnya, jika kamu tidak mendukung kebijakan ini, berarti kamu tidak peduli dengan keamanan. Yang ke-11, circular reasoning, yaitu menggunakan kesimpulan sebagai premis awal. Contohnya, saya selalu mengatakan yang benar karena saya orang yang jujur. Dan yang ke-12, silogisme, yaitu bentuk penalaran yang terdiri dari dua premis dan satu kesimpulan. Contohnya, semua manusia fana, Socrates adalah manusia, maka Socrates fana. Dan yang ke-13, logika predikat, yaitu sistem logika yang lebih kompleks yang melibatkan subjek dan predikat. Contohnya, semua manusia subjektif adalah fana, predikat. Epistemologi. Yang pertama, epistemologi, yaitu studi tentang pengetahuan. Contohnya, menanyakan bagaimana kita bisa tahu sesuatu itu benar. Dan yang kedua, pengetahuan, yaitu keyakinan yang benar dan dapat dibenarkan. Contohnya, kita tahu bahwa matahari terbit di timur. Dan yang ketiga, kebenaran, yaitu hal yang sesuai dengan kenyataan atau fakta. Contohnya, hasil eksperimen ilmiah yang terbukti benar. Dan yang keempat, justifikasi, yaitu alasan atau bukti yang mendukung sebuah keyakinan. Contohnya, seseorang dapat membenarkan keyakinan bahwa api panas berdasarkan pengalaman. Dan yang kelima, skeptisisme, yaitu pandangan bahwa kita tidak bisa
bisa mengetahui sesuatu dengan pasti. Contohnya, skeptisisme terhadap kebenaran, klaim-klaim super natural. Dan yang keenam, rasionalisme, yaitu keyakinan bahwa pengetahuan terutama diperoleh melalui akal. Contohnya, matematika dianggap sebagai pengetahuan rasional. Dan yang ketujuh, empirisme, yaitu keyakinan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman indera. Contohnya, ilmu pengetahuan alam yang berdasarkan observasi dan eksperimen. Kedelapan, a priori, yaitu pengetahuan yang diperoleh sebelum pengalaman. Contohnya, semua segitiga memiliki 3 sisi adalah pengetahuan a priori. Dan yang kesembilan, a posteriori, yaitu pengetahuan yang diperoleh setelah pengalaman. Contohnya, langit berwarna biru adalah pengetahuan a posteriori. Dan yang ke-10, pengetahuan objektif, yaitu pengetahuan yang bebas dari pendapat pribadi. Contohnya, fakta ilmiah yang dapat diverifikasi. Yang ke-11, pengetahuan subjektif, yaitu pengetahuan yang bergantung pada persepsi individu. Contohnya, perasaan bahwa musik tertentu itu indah. Sekian dari video saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.